Kakangmu ora aku. Oh, Ya Allah, Gusti. Oh, siap. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Plebu Yulianto. Undangannya sinten? Yuli. Plebu Mas Yuli. Iku bapak nang, bapak. Salaman. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini kita akan kembali ke Gembong. Teman-teman mungkin masih ingat ya ODGJ yang rada-rada melambai itu kan, yang namanya Yulianto, tapi mengenalkan ke kita Mimin. Kalau saya tanya laki-laki atau perempuan, dia bilang selalu perempuan. Alhamdulillah, semalam keluarganya yang dari Kericak, Yogyakarta nelpon, dan itu betul dia. Sudah hilang antara 15-20 tahunan lah. Dan membuat saya kaget, ternyata dia punya anak perempuan 2. Hari ini kita akan cari dia, mudah-mudahan dimudahkan oleh Tuhan ya. Terus langsung kita antar ke Jogja nanti. Jadi hari ini kita akan ke Jogja ya. Ikuti kita, yuk. Min, tak anterin pulang? Enggak. Anakmu nyariin kamu? Enggak. Istrimu nyariin kamu? Enggak. Kamu orang Kericak toh? Enggak cari, sudah. Dulu udah sarapan belum? Yuk sarapan sama aku. Naik motor yuk. Makasih kok, Rek. Enggak. Doa. Dengerin dulu, Min. Yuk, duduk. Teman-temannya aku juga. Ngapa? Iya, so mulai dulu. Karena rasa tekan dindi toh. Min, dengerin aku, Min. Tak antar pulang ayo. Enggak. Pulang ke Kericak, Yogyakarta. Harus Kericak. Kamu udah orang Kericak? Karena gini lain gitu. Nah, kamu udah orang Ada Kericak. keperluan apa gitu. Kamu mau tak antar pulang ke Kericak. Penduduk mayoritas. Mayoritas gimana? Nggak bisa. Teman-teman, nah inilah awal juga begitu. Kamu udah masih inget aku toh? Enggak. Masih inget ya? Enggak, udah nggak tahu. Nggak tahu piye. Kita masih berusaha tenangkan dia untuk kita bawa ke Kericak, Yogyakarta. Tak gintung. Yulianto, Kericak, Yogyakarta. Nggak tahu. Harus ke Kericak karena masih ada bapak di sana. Bapakmu mau tungguin kamu, Min. Udah kok kau ngono kuwi. Piye? Uripmu jalur sing kepiye? Ayo tak terus nek Yogya yuk. Ah, kepiye. Tak terus nek Yogya yuk. Nah, udah nggak puter-puter. Yuk jangan puter-puter ke Jogja yuk. Enggak, jangan puter-puter kan. Coba kamu salaman dulu sama aku, Min. Salaman sih, Min. Rokokmu pegang. Min, kamu nggak kangen anakmu? Enggak. Men aku belikan sarapan deh, Min. Kamu nggak kangen istrimu? Nggak kangen bapakmu, Min? Min anakmu dulu. Yulianto. Bukan. Sudah Yulianto. bukan Yulianto. Bukan. Terus Sopo? sekarang siapa? Enggak. Namamu siapa? Namamu siapa? Nama saya enggak. Enggak. Enggak ada karena apa? Karena masih apa? Pikiran. Pikiran. Oh, masih pikiran. Yo wes, ayo naik motor. Enggak. Tak bujangno. Enggak. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kita masih coba tenangkan Ikhlaskan. Yulianto. Tenang dulu. Yuk, naik motor yuk. Motorku di sana. Nah, jalan kaki Naik aku mobil. langsing, Min. Naik mobil nanti. Ya. Kita naik mobil ke Jogja. Enggak kepengin motor dulunya. Iya dulunya nggak apa-apa, tapi sekarang tak tumpah nado. Beda rampung ujung. Enggak. Ayo naik. Enggak kepengin motor. Ini jalan. Alhamdulillah sudah tenang dia. Tante Mimin mintanya. Tadi minta dipanggil tante. Aduh sejarah ono baik. Tante Mimin belum mau bonceng motor. Selalu ada cerita pada saat kita mau. Ini soalnya baik cerita. Dan itu murni mereka yang bikin cerita ya. Teman kita akan mandikan Mas Yulianto atau Mimin. Tante. Kita mandi ya. Barusan ada viewer Sinaurip yang nyamperin kita dan menawarkan tempatnya untuk boleh dipakai memandikan.
bendang resik lah, hingga nanti kita langsung bablas Jogja. Jogja itu langsung gitu Bablas loh. gitu loh, ndak nunggu-nunggu di rumah nanti. Ya, mandi lagi, Cak siapin baju, yuk sana. Ya, Teh. Nurut ya sudah. Mandi sing resik, mangkat Jogja. Oke, tas. Ah, ngono loh. Di awal tadi dramanya kok kayak gitu loh. Kita mandikan Yulianto. Hamid, permisi, Mas ya. Kita antek anggapnya. Nah. Matur nuwun buat yang sudah mengizinkan tempatnya dipakai memandikan. Berkah semuanya. Ya memang butuh waktu, butuh kesabaran untuk menenangkan UDGJ. Benang. Iya. Tolong bawa ini aku ya. Yuk ke depan yuk. Ayo. Kau tadi setengah. Mbak, terima kasih banyak. Nuwun sewu merepotkan. Bilang matur nuwun. Ya. Sukses sekolahannya. Amin amin. Luar biasa. Berkah buat panjenengan dan keluarga besarnya. Ya, siap. Dibuat yang mobil ya. Oke, ya. Naik mobil langsung. Oke, mampir ke rumah Kudus dulu. Bawa barang. Mbak, ini ya. Ayo sono. Masuk. Nah. Allahu Akbar. Semua kan lega. Nah, tadi dengan segala dinamikanya. Aku tak numpak motor sih. Kowe karo bareng Mbak ini ya. Salaman. Hati-hati ya. Mas Yulianto. Mas apa Mbak? Mbak. Oh Mbak. Mbak. Kita mau pulang ke Jogja, oke? Ya. Ya. Ya persiapan. Katanya kamu punya salon, bener nggak?
Nama salonnya apa? Jata. Itu motong cewek tok, cowok tok, apa semuanya? Apa semua? Oh, itu kenapa senang dipanggil cewek? Karena apa? Malam apa? Malam apa? Aurat apa? Aurat sahabatnya. Aurat syahwatnya kalau malam itu perempuan. Aurat syahwatnya kalau malam itu perempuan, teman-teman. Waduh. Aduh. Jadi kalau siang itu Yulianto, kalau malam iya itu. Kalau malam Yulianto. Teman-teman, kalau malam Julianto kebalik, kalau malam jadi Mimin. Ada nggak yang ketemu kayak gitu? Dulunya nggak seperti ini sih teman-teman, kabarnya dia mengalami hal semacam ini itu ya memang ada peristiwa dulu ya. Kamu pernah nikah kan dengan perempuan ya? Hah? Perempuan pernah, iya. Laki-laki juga pernah. Waduh, nyiwa denger nek ngono stereo. Semoga dia balik lagi pakai sarung ya, bukan lagi sarung yang berbentuk kena. Jadi semoga dia bisa kembali lagi. Kita akan ke kemana? Akan balik lagi ke Jogja. iya Jogjanya ke Papian ke Krica. Kita akan antarkan Yulianto ke Krica, Tegalrejo, Yogyakarta. Sebelah selatannya TVRI. Cedak TVRI toh mamu? Iya toh? Iya. Mulai ya Kang? Iya. Kang apa Mbak? Mas? Mbak. Ah, Mbak. Tos. Ya. Ganteng? Iya. Oke. Iya. Siap. Guyu aja deh. Kesel aslinya ya. Yuk kita berangkat. Sana, belakang aja enggak apa-apa. Kita berangkat. Selamat siang teman-teman. Kita sudah sampai mana Min ini? Muntilan. Sebentar lagi sampai ya. Sampai ke TVRI Jogja. Rasanya piye mau pulang? Seneng tidak? Seneng? Seneng ya? Nanti kalau udah sampai rumah jangan kemana-mana loh Min. Di rumah saja. Saya sekali lagi, kamu itu Mimin atau Yulianto? Mimin. Duh, lanang apa beda? Beda. Sholatnya pakai apa? Ditanya Mbak Eni, sholatnya pakai apa? Sarung dibuat ruko. Aduh, yo sadar kisahnya. Yo setelah demi kebaikan, mudah-mudahan kesehatan untukmu ya Min ya. Sehat, kuat ya. Sembuh. Oh, griyane mriku. Nggih. Allah.
Kakangmu ora aku. Oh, Ya Allah Gusti. Oh, siap. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Plebu Yulianto. Undangannya sinten? Yuli. Plebu Mas Yuli. Iku bapak nang, bapak. Salaman. Ini mboten sono Pak. Mirip ya? Mirip bapaknya. Oh, mirip banget kan bapaknya. Allahu Akbar. Nuwun sewu. Kamet. Nggih. Pripun rasane Kang Putra wangsul? Nggih. Kula matur nuwun sangat. Purantar. Nggih. Nggih. Kadang-kadang samu-samu boten pinanggih. Nggih. Pakai sami wilujeng Amin. boten niku. Amin nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Kaleme budi Saking Pati, Pak. Oh, Pati. Nggih. Pati. Dadi Yulianto niki kula panggihke teng Pati. Bapaknya ini sudah sepuh ya, Mas ya. 86 ya. Dia rada-rada pikun gitu. Allahu Akbar. Nuwun sewu, ini ada oleh-oleh buat Mas Yulianto, pon tampi Pak. Buat Yulianto, ada beras ono sebarang. Ini baju salin ono berapa potong tadi? Banyak banget, lumayan buat saline Yulianto. Gimana rasanya pulang? Hei, piye rasane mulai tekan omah? Kamu pulang, sekarang rasamu gimana? Enakan pulang atau di jalan? Enakan pulang. Enakan pulang. Ponakan. Ya, anak saya nih. Om Juli. Saya sini. Ditinggal masih kecil ya. Oh, masih TK. TK. Marun sewu. Saya tak cek dulu. Jenengan Yuli, iki sapa? Kelingan ora? Sapa? Leres nggih? Betul lah. Jadi tidak salah. Betul-betul dia Yulianto dari Kricak Telogorejo, Tegalrejo, Yogyakarta. Bukti nyata dia masih mengenali saudara jauhnya. Nggih ya? Nggih. Non sewu Mas. Sudah hilang berapa tahun dia? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Pokoknya lama dari ini kecil saling Ini ponakane ini. Iya, ponakannya ini kan ya. Oh, Punya kecil, sekarang sudah besar. Ini belum lahir nih. Ini belum lahir ya. Belum. Berarti betul ya. Ya Allah. Dulu ibunya masih ada, tapi nggak tahu. Ya. Sekarang udah nggak ada. Oke. Punya masih. Waktu ibu udah ada, dia udah pergi. Udah pergi. Ini belum saya ngomong ini. Yuli, ibumu siapa jenenge? Ibu siapa namanya? Iya. Leres nggih ya? Betul. Yang nama-nama yang disebutkan itu betul ya waktu itu ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Akhirnya kita bisa mengantarkan Pulang. Yuli yang selalu mengaku ke kita namanya Mimin pulang sampai rumahnya. Pak Ron Sewu, jenengan selaku keluarga, pripun rasane? Kula rasanya seneng banget ketemu adine soalnya pun kinten-kinten tahun mboten kepanggih gitu. Nggih, niki kado ulang tahun ngasarane ngoten. Kado ulang tahun. Lah kemarin Ron Sewu, wargane pripun pada saat tahu bahwa Yulianto ada di video YouTube itu pripun reaksinya? Warga kalau ingin niku langsung responnya, oh iya tidak salah, ini Yuli. Ini Yuli. Iya, karena wajahnya itu tidak asing gitu loh. Kemudian kalau berdasarkan pengakuan Kricak dekat kantor pos itu ya yang jelas semakin yakin. Semakin yakin. Iya. Ya? Allah. Dan ini adalah DGC ke-80 yang kita bantu ketemu dengan keluarganya, baik yang kita antar maupun dijemput Pak, atau difasilitasi teman yang lain. Nuwun sewu. Ini dulu mulai bukanya pripun sakit seperti ini? Awal mulanya ini kan sudah berkeluarga, punya Nggih. anak. Punya Mohon anak. maaf karena kondisinya belum mapan, ada tekanan mungkin ekonomi dari keluarganya. Kemudian larinya ke mohon maaf itu ke waktu itu ada nomor itu. Kemudian beliaunya itu sok nenepi. Lah itu mungkin terobsesi itu terus geleming, terus
jadi kayak lari dari tanggung jawab karena ada itu Ada tekanan keluarga dari tadi ya? keluarga. Iya. Jadi awalnya dari situ, terus kemudian kebiasaan kesehariannya berubah sedikit demi sedikit. Awalnya itu jalan dekat, kemudian tambah bulan jalan semakin jauh, kemudian jalan lagi semakin jauh, semakin pulang berapa hari pulang, terus Tapi masih pulang gitu? Iya, terus pernah tidak pulang 5 tahun atau 7 tahun pulang gitu loh. Pulang dewe? Iya, terus pergi lagi, pulang di rumah itu berapa bulan itu jalan-jalan lagi, sempat aktivitas di rumah itu ya sudah pakai daster tapi nambal ban, jual bensin. Bisa kadang komunikasi bisa tapi kadang menyimpang gitu. Nah, terus jalan-jalan lagi, habis itu tidak pulang-pulang lagi. Sampai hari ini. Iya. Nah, yang saya penasaran, dia itu kan ada handicap kayak wong wedok lah, nuwun sewu ya. Sampai beberapa kali ketemu saya itu selalu bilang Mimin namanya. Itu mula bukannya pripun? Itu setelah kepulangan yang pertama. Setelah kepulangan kepergian yang pertama, pulang itu agak-agak lebih. Ya, kemudian di rumah pakai daster loh. Ini juga warga sekitar kaget kok penampilannya berubah, kemudian nada bicaranya juga tidak seperti dulu kan maco beliau. Maco. Ya, kemudian setelah kepulangan itu nggak tahu katanya ada yang sampai ke Jawa Barat, sampai mana itu, terus pulang lagi ke sini alhamdulillah. Terus yang pergi sekarang ini nggak tahu kemana, keluarga mau nyari, katanya ada yang ketemu di daerah sana itu Malah teng Pati. Pati pun itu bukan kota Pati, di daerah Kecamatan Gembong. Dari kota Pati sekitar 15-20 km lah ya. Iya. Sebenarnya saya penasaran ya, karena dulunya dia maco ya. Bisa jadi dia pernah pergi dan bergaul dengan satu kelompok yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kita. Sepertinya kok begitu. Mungkin pernah bergaul atau pernah menjadi korban orang-orang yang punya orientasi seksual berbeda, Pak. Mungkin loh, mungkin ya. Mungkin karena dulunya maco ya. Karena kalau ditanya lebih nyaman dipanggil apa, Mbak, Mas, udah tante aja. Yang terakhir tadi tante tadi Bang. Iya. Enggak. Karena tadi pagi juga sempat nggak mau kita aja, Mas. Jadi sempat kita tahan dulu sampai dia betul-betul tenang ya. Tenang, baru kemudian kita mandikan. Habis mandi kita bawa mobil baru mau. Nama Yulianto itu terucap dari lisannya dia pada saat nama asli. Nama asli dan sudah tenang. Karena saya dengan Irul itu sampai 20 menitan lebih ya. Jadi banggani piyambake untuk tidak pergi. Sampai habis itu remek awakku. Tenaganya super ya dia ya. Nah, sampai kemudian dia menyebutkan nama Yulianto, nama bapaknya, nama ibunya, terus Krica ya. Krica. Nah, disitulah kami yakin oh ini insya Allah bakal ketemu dan alhamdulillah terkonfirmasi. Terus nganu, saran saya buat keluarga besarnya secepatnya diobatkan secara medis. Minimal obat puskesmas. Minimal untuk satu dia bisa, karena dia nggak bisa tidur. Dia tuh pelaku siang malam muteri desa. Dan dia harus diobatkan secara medis di puskesmas itu. Kalau dia punya KIS, obatnya gratis, Pak. Harus mendapatkan obat itu. Biar minimal dia tenang, kesadarannya membaik, terus nanti diajak bekerja lagi, biar harga diri sebagai laki-lakinya muncul lagi. Laki-laki itu nek nggak punya uang bisa edan karpe dhewe. Yo, engko kerjane yo. Ya. Tenan lho. Ngomong sing banter ah. Yo. Yo. Yo no. Yo jo ya, yo no. Yo, menghilangkan jati diri. Iya, dia menghilangkan jati diri. Oleh warga Gembong sempat dikira orang daerah apapun pakel ya. Karena beberapa kali ada mobil yang mendatangi dia ngasih uang ke dia, Pak. Dikira itu keluarganya. Nah, sering kita sampaikan bahwa masyarakat Jawa itu sebagian ada yang percaya bahwa kalau mereka memberi makan sedekah pada orang-orang dengan gangguan jiwa jalanan, rezekinya nambah. Maka tidak aneh kalau mereka itu juga punya uang banyak. Nah, dia ini punya uang. Tadi itu tak ambil pas dia mandi, tak taruh di jok motor saya. 2 bungkus gitu loh. Nah, nanti tak kirim ke lagi lah uangnya.
ya. Karena lupa tadi sampai sini udah magelang saya tanya. Oh. Uangnya tadi di mana ya? Uang itu dibungkus nganu gitu loh. Tak bungkus kantong warna ungu 2. Nanti saya minta alamatnya nggih. Nanti kita paketkan bentuk asli nih lah nanti dibuka. Dulu itu ke Pati udah berapa? 10 tahunan Pak di sana. 10 tahun. Nggih. Ya hanya muter Pak. Kata warga Gembong loh nggih. 10 tahunan. Dan saya tuh nyari dia 5 kali baru ketemu. Baru ketemu kemarin. Karena saya sering diinformasikan Mas Adi ada ODGJ di daerah Gembong. Dikirimi foto nih. Tak cari 5 kali baru ketemu kemarin itu. Setiap lewat situ kita nyari, yang nyari beneran 5 kali, tapi Iya. kalau yang lewat nyari. Ya nek pas ketemu Delan nggak ketemu. Pernah ketemu tak ajak salaman, mau tak potong rambut dia tidak mau, dia pergi. Yang kedua saya lihat dia lagi duduk di depan rumah kosong, saya lagi nyari tempat memandikan, baru itu dia hilang. Sampai kemarin delalah kersane Gusti, pagi-pagi kita ya memang sengaja golek dia, ketemu itu. Tadi pagi juga gitu, sempat ada yang nyaranin ke Pati gitu kan, waduh jauh. Ada yang nyaranin stay di pasar, akhirnya kita ambil Stay di pasar. dan ada warga yang datang. Melihat dia di sekitar Sebelah polsek. sana, jalan. Nah, ketemu ya di depan gereja tadi ya. Jalan dia. Yulianto, bojomu sapa jenenge? Lili. Ibune Seli. Iya. Namanya Lili. Enggak mau. Ibunya Seli siapa? Enggak mau, Pak. Ada masalah mungkin ya. Ada kekecewaan dengan keluarga istrinya. Seperti apa tidak perlu disampaikan lah, intinya ada kekecewaan di Yang wajah. tidak terungkap ya Mas ya. Ya, karena dia untuk menyebutkan nama istrinya dia tidak mau. Ini menyebutkan nama anaknya dia menyebutkan dengan sangat baik. Kecewa dengan perempuan, akhirnya dia pengen lebih kenal dengan laki-laki. Brandingnya berubah. Sesok ketemu anakmu, yo jari ini mau kangen. Yo Mas yo. Tapi sudah besar loh ya, anakmu ya. Dua-duanya sudah kerja. Ya mungkin nanti dibantu disadarkan. Ya walaupun mungkin ada kekecewaan gak diurus atau bagaimana, ya harap ngurus ya. Wong kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan nanti menjadi kembali rukunnya keluarganya Mas Yuli lah ya. Sehingga anak dan istri bekerja sama, berkolaborasi demi kesembuhannya ayah dan suami tercinta. Amin. Dan matur nuwun buat keluarganya Mas Yulianto. Kita disuguhi bakso. Jos. Dalam wakili keluarga Mas Yulianto ngaturaken agunging panyuwung ingkang boten inggah awit napa ingkang sampun panjenengan sedanten biyantu nggih menika ndukekaken Yuli wonten griya menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala saged paring piwales ingkang malipat-lipat dumateng panjenengan. Mugi-mugi panti sinau urip menika saged ngrembaka kados ingkang panjenengan kajengaken. Amin, amin, amin. Pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala saged dados padepokan ingkang damel kemaslahatan kagem umat sedantenipun. Amin. Terus nyuwun pangapunten menawi saking keluarga sederek kula Yulianto mboten saged paring menapa-napa. Inggih menika Pak sagedipun paring donga kemawon. Matur nuwun. Allah Subhanahu wa taala mugi paring panjenengan gampil anggenipun nglampahi mbiyantu sedantenipun kagem kabecikan menika. Amin. Matur nuwun sangat, terima kasih luar biasa. Dan memang nuwun sewu Bapak Ibu sedaya, sinaure memang sudah diniatkan Pak Bu membantu untuk memulangkan orang-orang dengan gangguan jiwa jalanan jika dikendaki pulang oleh keluarganya. Nggih, Mas dalam nyuwun pamit. Ngapunten ndak bisa lama-lama. Nggih. Sukses selalu, berbahagia selalu buat semuanya nggih. Mas. Amin. Bapak ngapunten. Dalam nyuwun pamit. Ajeng wangsul pati malih. Kene. Nggih, mugi-mugi Yuli sehat nggih. Amin nggih. Matur sembah nuwun. Yuli. Rungokno aku. Kowe toto ning kene nunggoni Bapak, ya. Oke, wis lungguh meneh. Aku tak mulih ning pati, kowe ning kene wae. Liya dina ketemu aku meneh. Ya. Tos. Salaman. Hati-hati ya. Sehat ya. Sembuh ya. Nanti ketemu pada saat kamu sudah
sehat. Amin. Oke. Amin. Ya. Mau lihat ya. Nggih, yuk monggo saya. Selamat siang teman-teman. Ini proses apa lagi? Packing uangnya Yulianto Jogja. Jadi kemarin kan uangnya ketinggalan teman-teman di jok sepeda motor. Nah, ini uangnya kan uang kertas semua yang terbungkus apa? Kantong kresek warna ungu. Ini lega dibungkus BNI nih. Terus di packing di dalam kaos. Jadi kaos, nah ini nih. Kita kirimkan ke mana ini? Ke Mas Yosep. Mas Yosep ini kakaknya. Jalan Jambon nomor 16 Kricak Jakarta ya. Mudah-mudahan nanti secepatnya sampai ke Mas Yulianto dan keluarga. Saya lupa jumlah uangnya berapa pada waktu pertemuan pertama itu, tapi yang tahu ratusan ribu lah itu. Tapi yang uang kecil-kecil 2.000, 5.000 atau 2.000-an ya. Tidak saya hitung waktu itu. Masih seperti semula lah. Masih utuh, bentuknya asli. Ya, masih utuh bentuknya asli. Enggak yang dibongkar Ya, lagi. matur nuwun, terima kasih supportnya teman-teman Sinaurip semuanya. Berkah sukses selalu buat panjenengan semuanya. Amin. Matur nuwun.